Halo, perkenalkan nama saya Dana Diaksa Putra Wijaya, bisa dipanggil Adi dari kelas 8B, absen 5. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu kerajaan Islam di Indonesia, yaitu Goa Talo, yang merupakan penguasa maritim pada daerah Indonesia Timur. Asal-usul dan penyatuan dua kekuatan. Asal mula kerajaan Goa berawal dari 9 komunitas di dataran tinggi Makassar. Disatukan oleh Raja Mitos Tumanurung, para raja awal memperkuat struktur politik dan memperluas wilayah ke pesisir. Kerajaan Talo, kerajaan maritim dengan pelabuhan dagang vital, menjadi mitra strategis Goa dalam perdagangan dan pertahanan. Penyatuan Goa Talo pada abad ke-16. Perjanjian Tatimbangan menyatukan Goa dan Talo menjadi kerajaan kembar. Raja Goa fokus pada militer, dan Raja Talo mengatur diplomasi dan perdagangan. Posisi strategis di jantung perdagangan. Terletak di pesisir barat daya Sulawesi, kerajaan Goa Talo menguasai jalur pelayaran penting, yaitu menjadikannya pusat transit internasional. Jalur pelayaran vital penghubung Nusantara, Maluku, sampai ke Filipina. Selanjutnya yaitu pusat transit pedagang dari Jawa, Melayu, Arab, Gujarat, Cina, hingga Eropa. Yang terakhir ialah dekat sentra rempah-rempah di Indonesia, memperkuat posisi Makassar sebagai pelabuhan dunia. Islamisasi dan pengaruhnya Islam masuk melalui ulama Minangkabau dan segera menjadi agama resmi kerajaan dan membawa perubahan yang signifikan. Para pembawa Islam yaitu 3 datuk dari Minangkabau, yaitu Datuk Ri Bandang, Datuk Ri Tiro, dan Datuk Patimang yang memperkenalkan Islam pada awal abad ke-17. Sultan Alauddin, Raja Goa I mengarangi Daeng Manrabia memeluk Islam pada 1605 dan menjadi Sultan Alauddin, menjadikan Islam agama resminya. Dampak Islamisasi, yaitu Islam menjadi dasar pembaruan hukum, pendidikan, dan hubungan dagang, mempercepat integrasi masyarakat Makassar. Struktur pemerintahan yang kuat. Goa Talo memiliki sistem pemerintahan yang modern dan rapi, memastikan kontrol atas wilayah yang luas. Yang pertama ialah Raja atau Sultan, otoritas politik dan militer tertinggi. Yang kedua Mangkubumi, penasihat utama dan pengatur administrasi. Yang ketiga ialah Karaeng, bangsawan pemilik wilayah. Yang keempat yaitu Dewan Adat, AD, menetapkan hukum adat, termasuk Siri Napase. Berikutnya yaitu wilayah kekuasaan puncak, abad ke-17, meliputi pesisir Sulawesi Selatan, Kepulauan Selayar, sebagian Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Sumbawa, hingga domestikasi perdagangan Maluku. Berlanjut pada raja-raja dan tokoh penting. Yang pertama yaitu Karaeng Tumapa Risi Kalona 1510 sampai 1546 yang merupakan pelopor ekspansi maritim, membuka pelabuhan internasional, dan menjadikan Makassar sebagai pusat dagang. Yang kedua, Karaeng Tuni Palangga 1546 sampai 1565 yang memperbesar kekuatan militer, menaklukkan banyak wilayah, mengatur ulang pemerintahan. Yang ketiga yaitu Sultan Alauddin 1605 sampai 1639, yaitu sultan pertama yang memperkenalkan hukum Islam dan mempererat hubungan dagang. Keempat ialah Karaeng Patingaloang W1654 yang merupakan Perdana Menteri berpendidikan yang mengumpulkan buku Eropa dan penggagas kota kosmopolit. Yang terakhir ialah Sultan Hasanuddin 1653 sampai 1669, yaitu merupakan pahlawan nasional yang memiliki julukan Ayam Jantan dari Timur yang memimpin perang Makassar melawan VOC. Berlanjut dengan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi pada lingkungan kerajaan. Yang pertama yaitu sosial masyarakat terikat adat Sri Napace. Struktur sosial yaitu bangsawan, rakyat biasa, dan budak. Yang ketiga yaitu pernikahan politik, membangun hubungan antar wilayah. Yang kedua yaitu ekonomi, pusat perdagangan internasional terbesar di Asia Tenggara, yaitu pelabuhan Somba Opu yang menjadi jantung transaksi global barang dagangan, seperti rempah-rempah, beras, sutra, keramik, dan tekstil. Yang ketiga dan terakhir yaitu budaya, aksara lontar untuk administrasi dan sejarah, seni bangunan, benteng megah, Somba Opu, Rotterdam,
perahu pinisi, simbol kemaritiman, musik, dan upacara adat. Konflik dengan VOC dan Perang Makassar. Kerajaan Goa menolak monopoli VOC, memicu konflik besar yang dikenal sebagai Perang Makassar 1666 sampai 1669. Berikutnya yaitu akar konflik. Goa menolak upaya VOC memonopoli perdagangan rempah di Maluku karena Makassar membuka diri bagi semua pedagang. VOC memprovokasi kerajaan lain untuk melemahkan Goa. Yang selanjutnya yaitu akhir perang. VOC menang dan memaksa Goa menandatangani Perjanjian Bongaya 1667. Dengan kesimpulan, kerajaan ini memiliki peninggalan sejarah yang abadi. Meskipun kerajaannya runtuh, Gorontalo meninggalkan warisan budaya dan sejarah yang kaya bagi Indonesia. Pada bagian akhir ini, terdapat juga refleksi keunggulan maritim Nusantara. Kisah kerajaan Gorontalo adalah bukti nyata keunggulan maritim dan semangat perlawanan bangsa Indonesia. Begitu pula dengan adanya filosofi Sirina Pace, sebuah filosofi hidup yang mengajarkan harga diri, kehormatan, dan solidaritas, yang menjadi pilar kekuatan masyarakat Makassar dan warisan tak ternilai hingga kini. Terima kasih atas perhatian selama penyampaian materi tentang Kerajaan Gorontalo. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang sejarah Nusantara. Terima kasih.